Terkait dengan vaginisme sendiri, mungkin bisa dijelaskan secara rinci mungkin dok ya, kita mengenal lebih dalam lagi. Apa sih sebenarnya penyakit vaginismus ini? Benar penyakit begitu ya dok ya? Ya, benar. Vaginismus adalah penyakit. Yang menyatakan vaginismus ini penyakit adalah WHO sebagai Badan Tertinggi Kesehatan Dunia. Ya, WHO itu memiliki klasifikasi penyakit yang ya semestinya dipatuhi oleh seluruh tenaga kesehatan. Dan vaginismus ada di dalamnya. Jadi vaginismus itu termasuk ke dalam klasifikasi penyakit organ reproduksi. Ya, bukan penyakit pikiran. Ya, dari situ jelas terbaca bahwa kode penyakit ini adalah N94.2. Dia bagian dari penyakit organ reproduksi dan saluran kemih. Ya, jadi secara klasifikasi ini adalah penyakit organ. Organ yang terkena penyakitnya adalah vagina. Dengan definisi kekakuan otot dinding-dinding vagina yang tidak bisa dikendalikan oleh penderitanya. Nah, ini harus digarisbawahi ya, tidak bisa dikendalikan oleh penderitanya sehingga menyebabkan kendala maupun kegagalan penetrasi. Saya rasa gancet ini termasuk ke dalam kendala penetrasi, yaitu penetrasi terjadi tetapi tidak bisa disudahi atau penis tidak bisa dikeluarkan dari vagina. Jadi vaginismus adalah penyakit. Ya, vaginismus adalah penyakit dan dia bagian dari klasifikasi penyakit organ reproduksi. Dan penyakit ini tidak bisa dikendalikan oleh penderitanya. Ada pertanyaan dari Elzam di Serang. Selamat malam Detikers, ingin bertanya, apakah ada tanda-tanda untuk penyakit ini? Lalu bagaimana dan berapa lama proses penyembuhannya jika kondisi ini sedang terjadi? Ini mungkin ke Dokter Robi kali ya. Ini pas banget dok, sebenarnya ini sesuatu yang saya ingin tanyakan juga. Betul. Apakah ada gejalanya? Kemudian jika bukan dengan berhubungan seks, apakah vaginismus ini bisa dikenali oleh perempuan? Gitu ya? Karena dok, aku sempat baca-baca juga, katanya entah ini benar atau salah ya, kalau salah monggo diluruskan gitu dok. Untuk perempuan dengan adanya vaginismus ini, beberapa perempuan kesulitan menggunakan tampon dok. Nah mungkin boleh diluruskan ya dok, seperti apa tanda-tandanya dok? Baik, tanda terbanyak memang diketahuinya vaginismus itu dari aktivitas seks, ya baik itu menikah ataupun tidak, itu terbanyak, ya baik menikah ataupun tidak. Jadi kalau perempuan sudah mengalami masalah dengan penetrasi seksual, misalnya ya yang terbanyak kegagalan. Kemudian yang berikutnya sebagian kecil adalah kendala. Kendala itu apa? Bisa masuk tapi sulit, bisa masuk tapi tidak konsisten, bisa masuk tapi hanya setengah, bisa masuk tapi selalu sakit walaupun lubrikasinya sudah ditambahkan. Nah, itu adalah juga vaginismus. Itu terbanyak dari aktivitas seksual. Nah, mungkin karena di kita sebagian besar melakukan aktivitas seks itu ya setelah pernikahan, jadi memang terbanyak diketahuinya itu ya setelah proses menikah dan mengalami aktivitas seks. Tetapi ternyata diketahuinya seseorang mengalami vaginismus bukan hanya dari pernikahan ataupun aktivitas seks. Tetapi juga tadi yang disampaikan oleh Mbak Vidya betul sekali. Orang ini misalnya belum melakukan aktivitas seks, tapi dia mencoba menggunakan tampon untuk haid atau menstrual cup untuk haid. Jadi itu alat untuk menyumbat bagian depan vagina agar darah haid tidak berceceran. Nah, orang-orang dengan vaginismus ini ternyata awal diketahuinya dari sana. Dari dia gagal memasukkan tampon, gagal memasang menstrual cup. Jadi dari situ kita memang secara medis mengkonfirmasi penyakit vaginismus adalah dari yang sudah dialami sendiri oleh penderita. Jadi kalau yang bersangkutan belum mengalami aktivitas seks, dia juga tidak membutuhkan menggunakan tampon, dia juga belum harus mengalami pemeriksaan medis, belum terbukti ada masalah dengan penetrasi, itu kita tidak bisa mengatakan bahwa seseorang itu akan vaginismus atau tidak. Karena secara medis kembali lagi, semua jenis penetrasi vagina, baik itu seksual, pemeriksaan medis, ataupun penggunaan tampon, itu adalah prerogatif dari yang bersangkutan. Nah, ini kita bicara sedikit dengan mungkin penyebabnya ya. Kenapa sih ada vaginismus begitu? Hingga saat ini penyebab vaginismus itu adalah unknown atau tidak diketahui. Jadi bukan psikis, bukan ini, bukan itu. Unknown. Makanya dari segi medis ketika penyebab itu unknown atau tidak diketahui, kita tidak bisa melakukan misalnya pemeriksaan
screening untuk mengetahui apakah seseorang ini vaginismus atau tidak. Atau saya pun sangat tidak etis kalau ada yang berkonsultasi, dok saya belum nikah, belum seks aktif, tapi saya ingin tahu saya vaginismus atau tidak. Saya tidak etis kan kalau bilang bahwa ya coba aja kamu nge-seks. Itu sangat-sangat tidak manusiawi begitu. Karena kembali lagi aktivitas seks adalah prerogatif dari Anda sendiri. Ya, jadi vaginismus ini tidak bisa diketahui secara dini kecuali yang bersangkutan sudah mengalami masalah dengan penetrasi.